Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cikwita Eda Labung Rinjani dari program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum mulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Deni Vitasari ST, MSc, PhD atas bimbingan, arahan, dan masukan yang telah diberikan selama penyusunan proposal penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk melihat seminar proposal saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Prototipe Koagulasi dengan Tangki Berpengaduk untuk Pengolahan Limbah Batik Cair. Baik, saya akan mulai dari latar belakang penelitian terlebih dahulu. Industri batik merupakan salah satu industri yang memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi di Indonesia. Namun di balik proses produksinya, industri batik menghasilkan limbah cair yang mengandung berbagai zat pencemar seperti COD, BOD, warna, TSS, dan bahan kimia lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa pengolahan yang memadai. Selain itu, pada industri batik skala kecil hingga menengah, sistem pengolahan limbah yang digunakan masih relatif sederhana, sehingga efektivitas pengolahannya belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan metode pengolahan yang mampu menurunkan kandungan pencemar secara efektif. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah proses koagulasi fluktuasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya merancang sebuah prototipe tangki koagulasi fluktuasi berpengaduk yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengolahan limbah batik cair. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, merancang dan membuat prototipe tangki koagulasi fluktuasi berpengaduk. Yang kedua, mengkaji rasio L per D, ukuran pengaduk, kecepatan pengadukan, dan dosis koagulan. Yang ketiga yaitu menentukan kondisi operasi optimum yang menghasilkan pengolahan limbah paling efektif. Untuk memahami dasar dari penelitian ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan. Limbah batik umumnya memiliki karakteristik berupa warna yang pekat, tingkat kekeruhan yang tinggi, serta kandungan COD dan TSS yang cukup besar. Karakteristik tersebut menyebabkan limbah batik berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perairan apabila tidak diolah dengan baik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah koagulasi fluktuasi. Pada tahap koagulasi dilakukan penambahan koagulan dan pengadukan cepat atau rapid mixing. Tujuannya adalah untuk menetralkan muatan partikel-partikel koloid yang terdapat dalam limbah sehingga partikel tersebut menjadi tidak stabil. Selanjutnya dilakukan proses fluktuasi dengan pengadukan yang lebih lambat agar partikel-partikel yang telah terdestabilisasi dapat saling bergabung membentuk flok yang besar dan mudah mengendap. Koagulan yang digunakan adalah PAC atau polyaluminium chloride karena memiliki kemampuan yang baik dalam menurunkan kandungan pencemar pada limbah cair. Selain jenis koagulan, faktor desain alat seperti rasio L per D tangki, ukuran impeller, dan kecepatan pengadukan juga mempengaruhi keberhasilan proses pembentukan flok. Berdasarkan teori tersebut, saya kemudian merancang prototipe yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada slide ini ditampilkan rancangan prototipe koagulasi fluktuasi yang akan digunakan. Prototipe terdiri dari tangki koagulasi, tangki fluktuasi, dan unit sedimentasi. Alur proses dimulai dari limbah batik yang masuk ke tangki koagulasi. Pada tahap ini dilakukan pengadukan cepat menggunakan impeller aksial 3 blade yang kecepatannya sekitar 200 sampai 400 rpm selama 1 sampai 3 menit. Setelah proses koagulasi selesai, limbah dialirkan menuju tangki fluktuasi. Pada tahap ini digunakan sawtooth impeller dengan kecepatan yang lebih rendah yaitu sekitar 30 hingga 60 rpm selama 10 sampai 15 menit sehingga flok dapat terbentuk dengan baik. Selanjutnya limbah masuk ke tahap sedimentasi selama 30 sampai 60 menit untuk memisahkan flok yang telah terbentuk dari air hasil olahan. Selain itu, pada tangki fluktuasi dipasang 4 buah baffle yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pencampuran dan mengurangi terbentuknya vortex. Setelah mengetahui alat yang digunakan, selanjutnya saya akan menjelaskan desain penelitian dan variabel yang akan dikaji.
Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL faktorial 3 faktor. Faktor pertama adalah dosis PAC dengan variasi 100, 150, dan 200 mg per liter. Faktor kedua adalah kecepatan pengadukan cepat yaitu 200, 300, dan 400 rpm. Faktor ketiga adalah kecepatan pengadukan lambat yaitu 30, 45, dan 60 rpm. Dengan faktor tersebut diperoleh total 27 kombinasi perlakuan yang masing-masing perlakuan akan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosis PAC, kecepatan pengadukan cepat, kecepatan pengadukan lambat, rasio L per D, dan ukuran impeller. Sedangkan variabel terikat yang diamati meliputi penurunan COD, TSS, warna, kekeruhan, dan pH akhir. Sementara itu, variabel kontrol yang dijaga tetap antara lain jenis koagulan, waktu rapid mixing, waktu flokkulasi, waktu sedimentasi. Setelah desain penelitian ditentukan, berikutnya saya akan menjelaskan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian diawali dengan pengambilan sampel limbah batik dan analisis karakteristik awalnya yang meliputi pH, COD, TSS, warna, dan kekeruhan. Selanjutnya dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Setelah alat siap digunakan, limbah batik dimasukkan ke dalam tangki koagulasi dan ditambahkan PAC sesuai variasi dosis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan rapid mixing menggunakan variasi kecepatan pengadukan cepat selama 1-3 menit. Setelah itu proses dilanjutkan ke tangki flokkulasi dengan variasi kecepatan pengadukan lambat selama 10-15 menit untuk membentuk flok yang lebih besar. Selanjutnya dilakukan sedimentasi hingga flok mengendap. Air hasil pengolahan kemudian dianalisis kembali untuk mengetahui perubahan kualitas limbah setelah perlakuan. Data hasil pengujian inilah yang nantinya akan digunakan untuk menentukan kondisi operasi terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana data tersebut akan dianalisis. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa nilai COD, TSS, warna, kekeruhan, dan pH, baik sebelum maupun sesudah proses pengolahan. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung persentase penurunan masing-masing parameter sehingga dapat diketahui efektivitas proses koagulasi flokkulasi yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila nilai COD awal limbah sebesar 1000 mg per liter dan setelah pengolahan menjadi 300 mg per liter, maka dapat dihitung efisiensi penurunan COD yang dihasilkan oleh proses tersebut. Setelah seluruh data diperoleh, hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga lebih mudah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Selanjutnya dilakukan analisis statistik menggunakan uji ANOVA pada tingkat signifikansi 5%. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah variasi dosis PAC, kecepatan pengadukan cepat, dan kecepatan pengadukan lambat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengolahan limbah. Dari hasil tersebut nantinya akan ditentukan kombinasi kondisi operasi yang memberikan efisiensi penyisihan terbaik dan dijadikan sebagai kondisi optimum. Setelah menjelaskan bagaimana data dianalisis, berikutnya saya menampilkan rencana jadwal pelaksanaan penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pada bulan pertama, kegiatan yang dilakukan meliputi studi literatur, penyusunan proposal, perancangan prototipe, serta persiapan alat dan bahan penelitian. Kemudian pada bulan kedua dilakukan pembuatan prototipe, pengambilan sampel limbah batik, serta pelaksanaan eksperimen koagulasi flokkulasi menggunakan berbagai variasi perlakuan yang telah direncanakan. Data yang diperoleh pada tahap ini berupa nilai COD, TSS, warna, kekeruhan, dan pH hasil pengolahan untuk setiap kombinasi perlakuan. Selanjutnya pada bulan ketiga dilakukan pengujian laboratorium, pengolahan data, analisis statistik menggunakan ANOVA, pembahasan hasil penelitian, serta penyusunan laporan penelitian. Jadwal ini masih bersifat tentatif sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi selama pelaksanaan penelitian berlangsung.
Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan ringkasan singkat dari penelitian yang saya unsulkan. Berdasarkan proposal yang telah saya paparkan, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat prototipe koagulasi fluktuasi berpengaduk sebagai alternatif pengolahan limbah batik cair. Selain melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kondisi operasi optimum yang mampu menghasilkan penurunan COD, TSS, warna, dan kekeruhan secara efektif sehingga kualitas air limbah menjadi lebih baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah batik yang lebih sederhana, efektif, dan aplikatif, khususnya untuk industri batik skala kecil dan menengah. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta rekan-rekan. Saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.